di tutor kemarin. Next slide, tolong. Ini ada beberapa outline untuk materi kami hari ini, yaitu pertama ada skenario, kedua klarifikasi istilah, ketiga identifikasi masalah, keempat analisis masalah. Next slide. Kelima learning issue, keenam kesimpulan, ketujuh kerangka konsep, dan yang kedelapan adalah daftar pusaka. Next slide, tolong. Skenario. Seperti yang kita dapatkan, skenario pada blok 2 ini adalah Nyonya Aurel, 25 tahun, dari keluarga yang sejahtera dan telah menikah beberapa bulan yang lalu. Nyonya Aurel memeriksakan keadaannya ke klinik. Nyonya Aurel yang sedang hamil 3 bulan datang dengan keluhan muntah-muntah dan merasa lemas sejak 1 hari yang lalu. Nyonya Aurel memiliki kebiasaan minum minuman yang bersoda. Hasil pemeriksaan dengan tensimeter raksa didapatkan tekanan darah 110/70 mm Hg. Dan pemeriksaan janin dengan menggunakan stetoskop pinar dan USG diketahui bahwa janin yang dikandung Nyonya Aurel baik-baik saja. Namun ada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu kandungan natrium plusnya adalah 146 mili ekivalen per liter, kandungan kaliumnya adalah 5 ekivalen per liter, dan kandungan kalsiumnya di sini setelah kami diskusikan, kami juga tidak tahu, tapi di sini terpapar 391,9 mg per desiliter, yang seharusnya hipokalsemia itu berada di bawah 8,8 mg desiliter. Dan ada kandungan Cl- yaitu 90 mili ekivalen per liter, HCO3- 23 mili ekivalen per liter, glukosa sama dengan 130 mg per liter, dan ada yang lainnya bisa dibaca di situ. Dan diketahui bahwa pKa-nya ada 6,1, dan dokter menyatakan Nyonya Aurel mengalami gangguan kesetimbangan elektrolit dan diberikan cairan elektrolit. Next slide, tolong. Klarifikasi istilah. Kami mendapatkan beberapa klarifikasi istilah pada skenario minggu ini, yaitu pertama adalah muntah-muntah, yaitu injeksi atau pengeluaran isi lambung melalui mulut seringkali membutuhkan dorongan yang kuat. Kedua ada stetoskop pinar, yaitu stetoskop yang dirancang khusus untuk mendengarkan detak jantung janin secara manual. Ketiga adalah minuman bersoda, minuman yang tidak memiliki kandungan alkohol dan sudah mengalami proses karbonasi. Next slide. Keempat adalah tensimeter raksa, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah manual untuk sebagai indikator pengukuran. Kelima ada kesetimbangan distilasi yang dilakukan secara lambat sehingga dapat dianggap bahwa pada setiap saat selalu terjadi kesetimbangan antara zat dalam keadaan cair dan uapnya. Keenam adalah tekanan darah, yaitu tekanan yang ditemukan oleh dinding arteri ketika darah dipompa dalam tubuh. Next slide. Ketujuh ada lemas, kondisi tubuh yang lesu atau tidak bertenaga yang disertai gejala. Kedelapan adalah ada alat pemeriksaan dalam kondisi janin membantu tenaga medis dalam pengambilan jaringan. Kesembilan ada hipokalsemia, yaitu keadaan di mana kadar kalsium itu di bawah normal. Kesepuluh adalah elektrolit, adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh termasuk darah, urin, dan keringat. Next slide. Ke-11 adalah janin atau cikal bakal bayi masih dalam kandungan ibu hamil. Ke-12 adalah gangguan kesetimbangan elektrolit, kadar elektrolit dalam tubuh yang tidak seimbang. Ke-13 adalah pemeriksaan janin, kunjungan dari ibu hamil, kesehatan untuk mengetahui perkembangan janin dan kesehatan ibu hamil adalah keadaan mengandung embrio atau fetus yang bertumbuh di dalam tubuh setelah menyatukan satu dan spermatozoa. Baiklah, next slide. Ke-15 ada glukosa, satu karbohidrat yang penting diperlukan untuk pembakaran energi. 16 adalah senyawa protein molekul tinggi dengan bobot protein yang tinggi. Lanjut, identifikasi masalah. Kami memiliki beberapa identifikasi masalah, yaitu next slide. Masalah pertama yang menjadi prioritas pertama itu adalah Nyonya Aurel datang dengan keluhan muntah-muntah dan merasa lemas sejak 1 hari yang lalu. Kenapa kami memilih ini? Karena jika tidak ditangani secara langsung, maka akan menimbulkan gejala yang lain dan masalah yang lain. Nomor 2, Nyonya Aurel memiliki kebiasaan minum minuman bersoda, yaitu senjang, karena kami taruh di prioritas nomor 3, karena Nyonya Aurel itu minuman bersoda tidak merupakan dampak dari kebiasaannya. Nomor 3, dokter menyatakan Nyonya Aurel mengalami gangguan
kesetimbangan elektrolit memiliki senjang berprioritaskan prioritas kedua karena merupakan akar masalah dari dampak yang lain. Lanjut. Nomor 4 itu adalah fakta, karena itu adalah hasil pemeriksaan. Nomor 5 itu nyonya orang mengalami hipokalsemia termasuk senjang, dan kami masukkan ke prioritas nomor 2 karena merupakan sumber akar masalah juga. Nomor 6 adalah fakta. Lanjut. Analisis masalah. Lanjut. Analisis masalah kami memiliki pada periode pertama ini, Nyonya Aurel sedang hamil 3 bulan, datang keluhan dengan muntah dan lemas. Apa pengamanan apabila muntah-muntah terutama untuk ibu hamil? Ini adalah pertanyaan yang kami dapatkan untuk periode pertama, karena jika kami tidak menangani muntah-muntah, maka akan menimbulkan masalah yang lain. Maka dari itu kami menjawab, dapat jawaban mengubah pola makan dengan porsi yang tidak terlalu besar, mencukupi cairan tubuh, konsumsi buah, makan makanan yang sehat, karena ibu hamil itu memiliki kadar protein yang lebih tinggi karena untuk melindungi karena mengandung janin untuk pertumbuhan janin itu untuk menjadi baik. Kedua, ada berapa nilai normal tekanan darah, yaitu 90 sampai 150 mHg untuk tekanan sistolik dan 60 sampai 80 mHg untuk tekanan diastolik. Dan dapat kita simpulkan bahwa tekanan darah Nyonya Aurel ini berada pada normal. Next slide, tolong. Apa saja faktor penyebab dari ibu hamil dan muntah-muntah dan lemas? Seorang ibu hamil mengalami gejala tersebut akibat dari perubahan fisik dan kadar hormon. Misalnya seperti aliran darah yang menerima peningkatan hormon HCG secara tiba-tiba dalam tubuh. Hormon HCG sendiri itu adalah hormon yang meningkatkan ketika ibu hamil itu mengalami gejala seperti muntah-muntah, seperti lemas, seperti gejala yang lainnya. Lanjut. Prioritas kedua, Nyonya Aurel mengalami hipokalsemia. Apa akibat dari hipokalsemia? Hipokalsemia sendiri adalah kekurangan kalsium yang dapat menyebabkan risiko osteoporosis atau pengoroposan tulang, karena ibu hamil itu mengandung janin yang mengakibatkan mereka akan membutuhkan kadar kalsium yang lebih tinggi saat trimester ke-3 sampai trimester ke-1 sampai trimester ke-3, yaitu pada minggu ke-3 sampai minggu ke-5. Apa yang menyebabkan hipokalsemia? Dapat disebabkan karena menurunnya kadar kalsium di dalam tubuh, yang dapat juga disebabkan oleh kekurangan vitamin D serta kekurangan albumin di dalam tubuh. Lanjut. Berapa kadar kalsium yang tepat bagi ibu hamil? Kalsium yang dibutuhkan oleh orang dewasa rata-rata adalah 600 sampai 800 mg per hari. Namun pada ibu hamil biasanya lebih tinggi, yaitu 1000 sampai 1200 mg per hari. Apa gejala dari hipokalsemia? Gejala dari hipokalsemia itu adalah nyeri otot, kulit kering dan bersisik, kuku rapuh, rambut lebih kasar dan mudah rontok, susah berkonsentrasi dan mudah lupa. Apa dampak yang ditimbulkan pada janin bila ibu hamil mengalami hipokalsemia? Hipokalsemia dapat berdampak pada janin atau bayi yang sudah mengalami asfiksia, dan untuk janin lahir prematur dalam keadaan mengalami kecacatan. Berapa nilai kalsium dari orang yang mengalami hipokalsemia? Seseorang dapat dikatakan mengalami hipokalsemia jika konsentrasi kalsium dalam darah kurang dari 8,8 mg per desiliter. Lanjut. Apa ada hubungan dari hipokalsemia dengan ibu hamil? Ada hubungan. Hipokalsemia pada ibu hamil memiliki dampak negatif, yaitu menyebabkan kejang-kejang, membahayakan bayi bisa lahir prematur, dan hubungan dari kekurangan vitamin D ibu dengan diabetes gestasional, preeklamsia, rakitis neonatal kecil. Untuk kelahiran prematur ini tergantung dengan keparahan kekurangan kadar kalsium pada tubuh ibu hamil. Lanjut. Prioritas ketiga, Nyonya Aurel mengalami gangguan keseimbangan elektrolit. Apa penyebab adanya gangguan keseimbangan elektrolit? Tergantung dari jenis elektrolit dalam tubuh yang mengalami keseimbangan. Misalnya kekurangan natrium menyebabkan hipernatremia, atau kekurangan kalium menyebabkan hipokalemia. Tapi gangguan elektrolit umumnya terjadi akibat hilangnya atau kekurangan cairan dalam tubuh. Lanjut. Bagaimana cara menjaga keseimbangan elektrolit? Yaitu dengan minum minuman yang mengandung elektrolit dan menjaga tubuh tetap terhidrasi.
Penyebab terjadinya gangguan keseimbangan elektrolit adalah tergantung dari jenis elektrolit dalam tubuh yang mengalami ketidakseimbangan. Lanjut. Prioritas keempat, Nyonya Aurel mengalami kebiasaan minum-minum bersoda. Apakah kebiasaan minum-minum bersoda ada hubungan dengan gangguan keseimbangan elektrolit? Ada, karena kandungan fosfat, kalsium, natrium yang tinggi pada minum-minum bersoda dapat mempengaruhi ibu hamil dan gangguan keseimbangan elektrolit. Apa efek samping minuman bersoda pada ibu hamil? Terlalu banyak mengonsumsi minuman bersoda akan menyebabkan terkurasnya kandungan kalsium di dalam tubuh yang mempengaruhi penyerapan vitamin D. Lanjut. Apa kandungan dari elektrolit? Prioritas kelima, memberikan cara elektrolit pada Nyonya Aurel. Elektrolit merupakan bahan kimia yang terbentuk secara alami dalam cairan tubuh melalui gabungan beberapa zat, mulai dari natrium, fosfat, kalium, klorida, dan magnesium, serta kalium. Pada skenario ini, elektrolit yang memiliki masalah adalah elektrolit kalsium. Lanjut. Apa fungsi cairan elektrolit yang diberikan kepada Nyonya Aurel? Fungsi pemberian cairan elektrolit sendiri adalah untuk mengembalikan kadar elektrolit yang hilang atau berkurang karena Nyonya Aurel mengalami muntah-muntah secara terus-menerus. Lanjut. Learning issue yang kami dapatkan pada skenario ini adalah lanjut. Hipokalsemia, penurunan kalsium darah di bawah normal. Gejalanya adalah gejala ringan, yaitu kram otot, kulit kering, rapuh, rambut kasar, gejala neurologis, kebingungan, masalah memori, kegelisahan, depresi, halusinasi. Gejala parah ada kesemutan di bibir, nyeri otot kejang, otot di tenggorokan, aritmia, gagal jantung kongestif. Karena hipokalsemia sendiri adalah kekurangan kalsium di bawah darah normal yang dapat menyebabkan gejala-gejala di bawah ini. Lanjut. Mineral. Umumnya masuk dalam tubuh sebagai garam dan digunakan tubuh secara oleh. Mineral sendiri memiliki dua macam, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro ini adalah mineral yang dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Contohnya adalah natrium, klorida, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, fosfor. Dan mineral mikro adalah besi, seng, yodium, mangan, tembaga, selenium, fluor, kobalt. Lanjut. Gangguan elektrolit. Elektrolit sendiri adalah senyawa di dalam larutan berdisosiasi menjadi partikel yang bermuatan ion positif atau negatif. Pengaruh keseimbangan elektrolit adalah pengaruh usia, pengaruh ukuran tubuh, temperatur lingkungan, serta gaya hidup. Lanjut. Strong ion differences atau SID. Ion kuat terdisosiasi sempurna. Jumlah ion terbanyak di ruang ekstraseluler adalah ion Na+ dan Cl-. Nah, dari ini kita dapat kita simpulkan pada suatu larutan yang mengandung ion kuat, misalnya dengan konsentrasi spesifik NaOH dan HCl. Maka konsentrasi ion hidrogen dapat dihitung dengan reaksi di bawah ini. Itu Na+ min Cl min plus H+ min OH min sama dengan 0. Karena konsentrasi Na dan Cl diketahui, maka muatan positif dikurangi muatan negatif dapat dihitung. Inilah yang dimaksud SID. Lanjut. SID sendiri memiliki kadar normal yaitu 40 sampai 44 mili ekuivalen per liter, dan jika SID-nya lebih tinggi dari kadar tersebut maka disebut alkalosis, dan jika di bawah tersebut disebut asidosis. Nilai mili ekuivalen dari Nyonya Aurel untuk SID-nya adalah maka Ca+-nya sama dengan 175,95 mili ekuivalen, sehingga SID-nya bisa disimpulkan dengan rumus kation yang kuat dikurang anion yang kuat, maka dari itu dapat kami simpulkan SID-nya 212,9 mili ekuivalen per liter. Lanjut. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak berkonsepsi dan berakhir sejak pengolahan persalinan. Perubahan ibu hamil ada pada trimester 1, yaitu tidak terjadi menstruasi, cepat lelah, dan payudara terasa nyeri, dan ada beberapa lagi. Trimester kedua itu adalah hiperpigmentasi kulit. Trimester ketiga, perubahan berat badan. Lanjut. Minuman bersoda mengandung air berkarbonisasi, pengawet, pewarna, zat pemanis. Penyakit akibat sering mengonsumsi minuman bersoda adalah obesitas, diabetes, osteoporosis, penyakit ginjal, dan ada beberapa di sini. Lanjut. Hubungan minuman bersoda dengan ibu hamil. Pemanis buatan dan zat aditif lainnya dapat kita lihat dan baca di sini. Lanjut.
Instrumen kesehatan membantu dokter mendiagnosis penyakit secara aman, akurat, dan efisien. Yaitu satu tensimeter. Tensimeter yang dipakai pada Nyonya Aurel adalah tensimeter air raksa, dan stetoskopnya ada spinar, dan beberapa ada USG yang dipakai untuk instrumen kesehatan. Lanjut, tekanan darah merupakan kekuatan yang digunakan oleh darah terhadap setiap satuan daerah dinding pembuluh darah. Faktor yang mempengaruhi adalah jantung, tahanan periferi pembuluh darah, viskositas, dan distensibilitas pembuluh darah. Lanjut. Perhitungan pH tubuh. pH adalah kadar keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau tingkat kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Cara mempertahankannya adalah sistem buffer, sistem paru-paru, dan sistem ginjal. Gangguan kesetimbangan asam basa yaitu asidosis respiratorik, yaitu pH di bawah 7,4 dan PCO-nya rendah, PCO2-nya rendah. Dan asidosis metabolik yaitu pH di bawah 7,4 dengan HCO3-nya tinggi. HCO3-nya rendah, salah, maaf. Alkalosis respiratorik yaitu pH di bawah 7, di atas 7,4 dan HCO-nya tinggi. Dan alkalosis metabolik itu adalah pH di atas 7,4 dan PCO-nya tinggi. PCO-nya rendah. Lanjut. Perhitungan pH tubuh Nyonya Aurel dapat kita lihat di sini dengan pKa-nya 6,1 ditambah log HCO3 dibagi H2CO3, yaitu mendapatkan pH 7,47 ke arah alkalosis. Lanjut. Osmolaritas adalah metode yang digunakan menggambarkan konsentrasi larutan osmotik. Osmolaritas tosinitas menyebabkan pergerakan air dari kompartemen ke kompartemen yang lain. Larutan isotonik dan hipertonik. Lanjut. Ini adalah perhitungan osmolaritas dari Nyonya Aurel yang kita dapat adalah 491,97 mol. Yaitu melebihi darah normal. Lanjut, kalsium. Kalsium adalah atom yang kita kenal sebagai atom yang berperan sebagai tulang dan gigi. Fungsinya adalah membentuk struktur gigi, membentuk hormon, risiko kanker usus besar, dan ada yang lainnya yang bisa kita baca di sini. Lanjut. Kerangka konsep. Ini adalah kerangka konsep yang kami dapatkan. Nah, dapat ditemukan kami kerangka konsep ini memiliki seperti ini, bisa dibaca. Lanjut. Nah, dan berakhir pada pemberian cairan elektrolit. Oke, lanjut. Kesimpulannya, Nyonya Aurel merupakan seorang wanita hamil 3 bulan yang mengalami gejala lemas muntah-muntah karena gangguan keseimbangan elektrolit yang disebabkan oleh perubahan hormon HCG, pola hidup yang kurang sehat, serta mengalami alkalosis. Silakan lanjut. Itulah hasil diskusi kami. Saya tutup dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas presentasi yang luar biasanya dari kelompok 2. Next, kita lanjut ke sesi diskusi, sesi Q&A. Dalam sesi ini ada hanya 3 peserta saja yang dibolehkan bertanya. Untuk yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Oke, langsung saja untuk Praska, Gali Sandika, dipersilakan untuk bertanya dan perkenalkan dari kelompok mana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zaki Anggestu selaku moderator pada tutorial kali ini. Izin bertanya, dokter dan teman-teman, untuk kelompok Alpha 3, perkenalkan saya dari kelompok Alpha 1. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sih hipokalsemia dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh berdasarkan pendapat kalian? Terima kasih. Oke, terima kasih Gala. Pertanyaannya disimpan dahulu, nanti oleh kelompok 3. Selanjutnya yang ingin bertanya, silakan ya untuk dari itu Amanda. Silakan Amanda. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Patriska Gautama. Di sini saya dari kelompok G7. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Alpha
3 ya tadi. Pertanyaannya itu, bagaimana minuman bersoda yang mengandung fosfat tinggi dapat mempengaruhi penyerapan kalsium dalam tubuh? Dan apa dampak jangka panjangnya pada kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin? Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir yang raise hand ada Muhammad Iqdal Fadil. Kepada Muhammad Iqdal Fadil dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqdal Falchandra, perwakilan dari kelompok Beta 6. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 kelas Alpha atas presentasi yang sudah diberikan. Tadi di bagian rumusan masalah, prioritas keempat kalau tidak salah, kalian menyebutkan bahwa minuman bersoda itu mengandung fosfat, kalsium, dan natrium yang tinggi. Namun pada hasil skenario, maksud saya pada hasil lab, di skenario ditemukan bahwa Nyonya Aurel justru mengalami hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Pertanyaan saya, bagaimana bisa kebiasaan beliau meminum soda yang tinggi kalsium justru membuat beliau kekurangan kalsium atau mengalami hipokalsemia? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Muhammad Iqdal atas pertanyaannya. Oke, kepada kelompok 3 silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Amanda yang bagaimana minuman bersoda yang mengandung fosfat tinggi itu dapat memengaruhi penyerapan kalsium. Nah, jadi konsumsi fosfor yang tinggi itu dapat mengurangi kalsium lewat urin. Tetapi di saat bersamaan dia juga dapat meningkatkan kehilangan kalsium melalui feses di saat yang bersamaan, sehingga tidak ada keuntungan yang bisa diambil dari dengan meminum minuman bersoda. Tidak ada keuntungan yang bisa diambil. Sekian dari saya jawabannya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Saya balik ke kelompok 3 lagi untuk menjawab dua pertanyaan tersisa. Baik, saya dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaannya. Dari pertanyaan Raska Gali Sandika, perkenalkan saya Dira Putri dari kelompok 3, perwakilan untuk menjawab pertanyaan dari Raska yang sudah diajukan tentang mengapa hipokalsemia dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa barusan dijelaskan bahwa hipokalsemia itu merupakan keadaan di mana seseorang memiliki kadar kalsium yang kurang. Seperti yang kita tahu bahwa hipo itu sendiri artinya kurang, berlawanan dengan hiper, dan juga kalsemia itu diambil dari kalsium. Nah, mengapa hipokalsemia ini dapat menyebabkan kekurangan elektrolit? Jadi, seperti yang kita tahu bahwa kalsemia itu yaitu kalsium. Kalsium itu memiliki tanda kalau di kimia kita tahu kalau Ka itu kalsium itu berhubungan erat dengan Ka+. Nah, itu merupakan salah satu ion yang sering kita temui saat kita belajar kimia. Nah, terus untuk elektrolit itu sendiri merupakan salah satu bagian yang kita butuh agar keseimbangan atau keseimbangan dalam ion-ion yang kita miliki itu seimbang. Oleh karena itu kita sering melihat iklan-iklan yang tentang maaf menyebut merek kalau Pocari Sweat dan lain sebagainya itu dipromosikan dengan embel-embel agar ion itu seimbang. Itu sama saja dengan mempromosikan agar keseimbangan elektrolit dalam tubuh itu seimbang. Nah, mengapa hipokalsemia ini? Balik lagi pertanyaan ke mengapa hipokalsemia dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh? Karena hipokalsemia itu sendiri atau kalsium merupakan salah satu komponen yang menyeimbangkan elektrolit atau keadaan elektrolit dalam tubuh. Selain itu juga kalsium merupakan salah satu hal yang berperan dalam menyebabkan gejala seperti kebingungan jika kalsium ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Nyonya Aurel di kasus ini bisa mengalami lemas dan muntah-muntah dan lain sebagainya.
Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Tersisa satu pertanyaan lagi kelompok 3 kepada kelompok 3, saya kembalikan kembali. Baik, izin menjawab moderator. Saya izin menjawab terkait pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Eh, karena minuman bersoda yang tinggi itu kan juga mengandung fosfat dan kalsium yang tinggi. Jadi apa sih alasannya eh, itu tuh juga berpengaruh termasuk ke dalam prioritas utama. Jadi dalam tubuh kita tuh kalau antara fosfat dan kalsium itu tuh bisa terdapat kompetisi dalam penyerapan. Fosfat yang tinggi dalam minuman bersoda itu tuh bisa bersaing dengan kalsium untuk diserap usus. Karena kalsium dan fosfat ini memiliki jalur penyerapan yang mirip dalam tubuh, jadi peningkatan konsumsi fosfat itu tuh bisa menghambat penyerapan kalsium dalam tubuh kita. Karena menghambat inilah itu mengakibatkan penurunan kadar kalsium dalam darah. Selain itu tuh minuman bersoda yang mengandung fosfat itu juga memengaruhi pH dalam urin kita. Jika mengonsumsi minuman bersoda itu meningkatkan asam dalam urin dan untuk menetralkannya ini kita tuh melepaskan kalsium dari tulang. Jadi kita tuh mengalami penurunan kadar kalsium dalam darah. Izin menambahkan untuk pertanyaan oleh Iqdal, saya ingin menambahkan oleh saudara Pio. Kenapa berpengaruh? Karena juga selain asam fosfat, asam karbonat juga mempengaruhi penyerapan kalsium pada tulang yang jika penyerapan tersebut memiliki penyerapan yang tinggi dapat mengakibatkan pengeroposan tulang pada ibu hamil dan bayi dapat terlahir prematur karena kurangannya kadar kalsium. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 atas pertanyaannya. Mungkin karena waktunya sudah sampai di 30 menit, mungkin itu hanya sesi diskusinya hanya dilakukan satu kali, karena mengingat ada 2 kelas lagi yang belum melakukan diskusi pleno, yaitu kelas beta dan gamma. Jadi, terima kasih kelompok 3 atas diskusinya dan juga teman-teman yang hadir, terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri diskusi pleno pada pagi hari ini, pada sesi pertama, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama juga. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Irwan untuk mengambil waktunya, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Zaki ya atas bantuannya untuk memandu tutorial dari kelas Alpha. Sekarang kelas beta saya minta moderatornya perwakilan kelompok 1. Silakan, siapa kelompok 1 perwakilannya? Baik, saya Pak Arwan. Ladiva ya. Jadi Ladiva 30 menit, 15 menit untuk presentasi, 15 menit sesi tanya jawab ya. Baik, saya set timer dulu, boleh ya Pak? Oke, silakan Ladiva. Baik. Oke. Sorry Ladiva, nanti yang paparan kelas beta dan kelas gamma tidak perlu lagi baca skenario, langsung ke hasil tutorial ya. Nanti dipandu begitu ya, Ladiva. Baik. Ya, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Arwan dan untuk dosen-dosen yang hadir juga. Jadi di sini saya akan memandu untuk pleno kedua kelas beta yang akan disampaikan oleh beta 7. Untuk peraturannya sama kurang lebih ya seperti alpha sebelumnya tadi, yaitu nanti di saat ada sesi pertanyaan, raise hand, lalu jika ingin ke kamar mandi bisa lewat chat aja. Lalu untuk kelompok beta 7 dipersilakan.
Baik, dipersilakan ya untuk kelompok beta 7. Ayo, beta 7-nya mana? Ya kan, yang mau share slide-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Dek. Silakan. Terdengar. Selanjutnya izinkan saya dari kelompok yang kelompok 7 yang mewakili untuk presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jangan dipilih. Berikut outline-nya. Baik, sekarang langsung ke analisis masalahnya. Untuk analisis PPT nggak ada. PPT-nya macet. Jangan digedein nggak sih? Aduh, malah ke situ. Mohon maaf sebelumnya ada gangguan dari share screen. Baik, langsung ke analisis masalah. Langsung ke identifikasi masalah. Jadi untuk prioritas ini kami ada prioritas yang paling tinggi itu pada poin Nyonya Aurel datang dengan keluhan muntah-muntah dan merasa lemas sejak 1 hari yang lalu. Untuk prioritas yang setelahnya itu, yang kedua, Nyonya Aurel memiliki kebiasaan minum minuman bersoda. Next. Untuk selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu ada hasil pemeriksaan laboratorium dan yang terakhir ada dokter menyatakan Nyonya Aurel mengalami gangguan keseimbangan elektrolit dan diberikan cairan elektrolit. Next. Berikut analisis masalahnya. Ini analisis masalah yang pertama dengan soal yang pertama dan kedua, yaitu apa kemungkinan yang menyebabkan Nyonya Aurel muntah-muntah, terus apakah ada pengaruh muntah pada Nyonya Aurel terhadap janin yang dikandung. Untuk pertanyaan pertama ini kemungkinan disebabkan karena adanya gejala trimester awal yaitu perubahan hormon dan kedua yaitu kemungkinan disebabkan adanya kebiasaan mengonsumsi minuman bersoda ataupun bergas yang berlebihan. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah ada pengaruh ini? Iya, ada pengaruhnya karena ibu hamil itu sendiri dapat ada mengalami dehidrasi jika dia itu mengalami muntah akut, sehingga janinnya ini nggak punya gizi yang cukup untuk diri dia dalam masa kehamilan itu. Next. Selanjutnya pertanyaan berapa kisaran frekuensi normal mual muntah saat hamil. Untuk frekuensi normalnya itu kurang lebih 10 kali sehari. Jika terlebih dari 10 kali itu sudah termasuk tidak normal. Selanjutnya bagaimana pertolongan pertama pada ibu hamil yang muntah-muntah dan lemas. Pertolongan pertama itu dengan memberikan nutrisi bisa melalui cairan infus ataupun mengonsumsi suplemen. Baik, untuk yang kedua, Nyonya Aurel memiliki kebiasaan minuman bersoda. Ini pertanyaan pertama yang kami lontarkan. Mengapa ibu-ibu hamil tidak boleh sering mengonsumsi minuman bersoda? Karena adanya kemungkinan kandungan dalam minuman yang itu tidak baik untuk janin. Apalagi yang dikandung itu trimester awal janin masih rentan.
Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dampak dari terlalu banyak minum minuman bersoda? Di sini kami ringkas ada beberapa, yaitu risiko diabetes, memicu masalah pada janin, memicu obesitas, menghambat penyerapan tulang, meningkatkan risiko terpapar bisphenol A, yaitu BPA. Next. Selanjutnya itu pertanyaannya, apakah ada hubungan antara nyonya oral muntah-muntah dengan minuman bersoda? Pada skenario ini nyonya oral ada informasi kalau dia ini mengonsumsi minuman bersoda yang banyak, karena ini ada efek karbonisasi karena minuman ini adanya efek karbonasi yang memberikan gelembung di minuman bersoda. Terdapat juga gula yang memunculkan mual, yaitu asam fosfat. Jika dikonsumsi di keadaan perut kosong, memicu iritasi pencernaan, juga bisa memperparah keluhan dari MAH kalau memiliki keluhan MAH. Apakah terdapat zat adiktif? Untuk zat adiktif yang kami temukan itu adanya kafein yang bisa membuat ketergantungan. Selanjutnya, apakah minuman bersoda berbahaya? Minuman bersoda ini berbahaya bagi ibu hamil karena kan mengandung kafein, sedangkan ibu hamil tidak boleh mengonsumsi 200 mg kafein per hari. Nah, terus selanjutnya, apa kandungan di minuman bersoda pada umumnya? Kandungannya ini adanya karbon dioksida dengan campuran gula ataupun pemanis buatan. Terus juga ini ada air berkarbonasi yang memberikan gelembung, seperti di segmen sebelumnya saya sudah jelaskan. Terus juga ada rasa asam manis dari asam fosfat. Selanjutnya, apa saja yang tidak boleh diminum oleh ibu hamil? Yang tidak boleh minum itu ada alkohol, kopi, dan minuman bersoda yang sudah saya bahas di segmen sebelumnya. Next. Baik, ini masalah yang selanjutnya, yang ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hipokalsemia dan apa yang menyebabkan hipokalsemia? Hipokalsemia itu merupakan kondisi di mana kalsiumnya itu rendah, dan bisa menyebabkannya ini karena minum-minuman bersoda terlalu banyak dapat menyebabkan terhambatnya proses penyerapan kalsium. Ini juga bisa terjadi jika jumlah kalsium ini keluar terlalu banyak pada saat buang air kecil ataupun sedikit kalsium yang masuk ke darah melalui tulang ataupun dari media lainnya. Terus juga ada penyebab genetik seperti kurang vitamin atau kondisi lainnya. Terus juga eh, ada alasan hal-hal itu bisa terjadi seperti hipoparatiroidisme ataupun pseudo hipoparatiroidisme, atau terlahir dengan tanpa kelenjar paratiroid. Terus juga ada masalah-masalah hal lainnya seperti masalah ginjal ataupun kurang konsumsi. Selanjutnya, interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk interpretasinya ini sendiri didapatkan bahwa kadar gula darah Nyonya A ini normal karena pada masa kehamilan akan berlangsung proses pertumbuhan dan perkembangan janin yang mempengaruhi perubahan fisiologis terhadap ibu hamil itu sendiri. Untuk perubahan fisiologis pada ibu hamil diantaranya itu adanya produksi hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron, terus ada kortisol dan prolaktin, dan HPL. HPL ini membuat tubuh kebal terhadap insulin, yang mana adalah hormon penurun kadar glukosa dalam tubuh, sehingga meningkatkan kadar glukosa pada ibu hamil. Terus apa saja menjadi upaya untuk mencegah hipokalsemia? Itu ada beberapa yang menurut sumber yang kami gunakan sebagai rujukan. Pertama itu memastikan jumlah kalsium dan vitamin D yang cukup. Terus ada mencegah kerusakan kelenjar paratiroid. Terus juga mencegah enema yang berlebihan dengan mengurangi penggunaan enema. Terus juga ada mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi alkohol dan memperbanyak konsumsi asupan makanan yang sehat. Next. Terus selanjutnya, berapakah kadar normal natrium, kalsium, klorida, HCO3, glukosa, protein, dan fosfat. Ini takaran jumlah maksimum natrium yang disarankan untuk seseorang itu ada 2300 mg, atau selanjutnya untuk kalsium normal itu 8,5 sampai 8,2 sampai
10,2 mg. Terus untuk yang lainnya itu disarankan untuk konsumsi itu oh iya, untuk keadaan normal rata konsumsi klorida itu 100 sampai 200 mili quantity dan ekskresi klorida bersama feses itu 1,2 mili quantity per hari. Untuk gula darah normal ibu hamil sebelum makan itu atau bisa dibilang gula darah puasa itu 95 miligram per desiliter dan 1 jam setelah makan tidak lebih dari 140 miligram per desiliter. Untuk gula darah 2 jam setelah makan tidak lebih dari 120 miligram per desiliter. Untuk kebutuhan protein sendiri itu meningkat tiap trimester kehamilan. Untuk keperluannya itu di perkirakan sekitar 7 sampai 100 gram protein setiap hari, tergantung pada berat badan dan trimester dari kehamilan ibu hamil itu tersendiri. Selanjutnya ini ada yang nilai pH, bisa dilihat di sini perhitungannya. Terus bagaimana fisiologi cairan dan elektrolit pada orang dewasa? Berikut ada yang dari natrium, kalium, klorida, protein, dan kalsium sudah tertera. Terus juga yang analisis masalah keempat. Yang soal pertama apa definisi elektrolit? Ini adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh termasuk darah, urin, dan keringat. Untuk selanjutnya itu bagaimana tata laksana awal pemberian cairan elektrolit. Ini tergantung penyakitnya. Di sini yang hipokalsemia kita berikan 10 mili kalsium glukonat 10% selama 15 sampai 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan infus. Selanjutnya kita akan periksa kadar magnesium serum dan koreksi jika ada kelainan, terus dilakukan pemantauan dengan EKG jika diperlukan. Terus jika dilanjutkan akan memberikan kalsium oral. Jika penyebabnya sekunder defisiensi vitamin D, maka diperlukan terapi pengganti vitamin D. Next. Apa hubungan gangguan kesetimbangan elektrolit pada ibu hamil? Itu gangguannya itu karena dibutuhkan elektrolit yang kebutuhan dari elektrolit ibu dan sang janin ini kurang, yang mana itu berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janin tersebut. Untuk berapa kadar elektrolit yang normal pada seseorang berikut sudah kami jabarkan untuk sodium, kalium, kalsium, magnesium, dan fosfat. Terus bagaimana mekanisme cairan elektrolit? Kok lupa? Iya. Oh, emang panjang. Ini pertama ada yang tekanan koloid osmotik. Terus juga ada kekuatan Starling force. Selanjutnya bagaimana mundur. Yang habis. Baik, selanjutnya akan lanjut ke learning issue. Next. Learning issue yang pertama kami dapatkan itu kesehatan ibu hamil, terus minuman bersoda, ada hipokalsemia, terus ada USG, stetoskop densimeter, atau penggunaan alat kedokteran. Selanjutnya itu ada pemeriksaan hasil laboratorium, dan terakhir ada keseimbangan elektrolit. Untuk rangka konsepnya bisa terlihat di sini. Dimulai dari nyonya oral sedang hamil, terus kami pecah menjadi beberapa bagian yang berakhir dengan tubuh dari nyonya oral ini terasa lemas. Untuk kesimpulannya,
Nyonya Aurel 25 tahun sedang hamil 3 bulan yang menyebabkan dia mengalami perubahan hormon yang menimbulkan rasa mual, muntah, tidak nafsu makan, dan akhirnya mengakibatkan Nyonya Aurel ini lemas. Keadaannya berparah dengan kebiasaan meminum minuman bersoda yang menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga terjadi hipokalsemia, gangguan kontraksi otot yang juga berujung pada kondisi lemas yang ia alami. Berikut daftar pustakanya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok beta 7. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan dibuka untuk 3 orang ya. Oke. Silakan untuk jadi udah ada 3 nih ya guys, Metia, Imam Ropit, Alhan, sama Jihan Maisa. Oke, untuk Metia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada kelompok 7 atas presentasi yang sangat baik. Saya izin bertanya, berdasarkan pemaparan kalian bahwa hipokalsemia itu dapat menyebabkan penghapusan tulang dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, mengapa kelompok kalian menempatkan hipokalsemia pada prioritas ketiga di bawah gangguan elektrolit tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk media. Untuk Imam Ropit, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Mohon izin Pak Arwan, moderator dan teman-teman sekalian. Saya Imam Ropit Alhan Ashari dari kelompok Beta 2. Izin ya teman-teman, izin mau bertanya kepada kelompok kalian. Pada kelompok B7, berdasarkan pemaparan kalian ya, sebelumnya disebutkan bahwa pada skenario Nyonya Aurel ini ngalamin muntah-muntah, hipokalsemia, terus juga minuman bersoda. Nah, itu kan semuanya berpengaruh kepada kesehatan si ibu hamilnya ya. Nah, kemudian juga secara tidak langsung itu mempengaruhi kadar elektrolit yang ada pada tubuhnya ibu hamil, yang dijelaskan juga bahwa kadar elektrolit yang nggak seimbang itu bakal berpengaruh buruk pada janin. Nah, pertanyaan saya, di hasil skenario pemeriksaan dokter itu dikatakan bahwa janinnya baik-baik saja. Nah, hal ini bertolak belakang pada pembahasan kalian sebelumnya, sehingga yang saya tanyakan adalah apakah ada alasan yang bisa menjelaskan perbedaan hasil tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Alhan. Selanjutnya untuk Jihan Maisa, boleh dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Jihan Maitsa dari kelas Gamma kelompok 1. Saya izin bertanya berdasarkan apa yang kalian jelaskan kalau Ibu Aurel ini mengalami mual dan muntah akibat perubahan hormon. Nah, sebenarnya hormon apa sih yang menyebabkan mual dan muntah pada trimester pertama ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jihan. Boleh silakan untuk kelompok 7 dipersilakan ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Hormon yang mempengaruhi mual dan muntah itu ada tiga. Hormon progesteron sama hormon estrogen sama hormon HCG. Apakah jawaban saya sudah cukup? Cukup, terima kasih. Ya. Kembali ke moderator.
Moderator kita mana? Siap, saya Farah. Hmm, Oke, baik. Terima kasih eh, kepada kelompok kita 7 atas jawabannya. Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Oke, baik ya. Terima kasih Baik, kepada izin kelompok menjawab 7. untuk pertanyaan Alhan, mengapa keseimbangan elektrolit bakal berpengaruh buruk kepada janin, padahal pada hasil yang simpulan kita jelaskan tadi tuh bahwa hasil labnya menjelaskan janin baik-baik saja keadaannya. Jadi sebenarnya alasan perbedaannya itu karena kemungkinan kalau misalnya pada skenario ibu hamilnya tetap memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman bersoda, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan janinnya. Sudah kami jelaskan pada learning issue sebelumnya. Tapi di sini emang sesuai hasil labnya, dia tuh keadaannya normal, baik-baik saja. Tapi kalau misalnya memang dia sering terus-menerus mengkonsumsi minuman bersoda, kemungkinan janinnya akan mengalami kegangguan. Apakah sudah menjawab, Alhan? Iya, baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup menjawab. Thank you. Balik ke moderatornya. Boleh. Terima kasih, Alhan. Oke, terima kasih jawabannya. Hmm, Jam 9 nanti kita stop ya. Makanya kamu cepat-cepat. Izin dokter menjawab pertanyaan dari Metya. Mengapa kami meletakkan pemaparan hipokalsemia di prioritas ketiga? Itu karena kami menempatkan di prioritas pertama itu permasalahan yang bisa ditangani terlebih dahulu, yaitu muntah-muntah dan merasa lemas. Baru di yang prioritas kedua kami meletakkan kebiasaan minuman bersoda karena kami meletakkan permasalahan yang bisa menyebabkan masalah lain muncul. Baru kami meletakkan permasalahan hipokalsemia di prioritas ketiga. Apakah telah menjawab, Metya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke,
Terima kasih. Izin menjawab, menambahkan sebenarnya juga di sini tuh hasilnya sesuai hasil labnya itu dia nggak mengalami hipokalsemia, karena malah dia kelebihan kalsium. Jadi bukan namanya hipokalsemia tapi hiperkalsemia. Jadi tuh karena kita sudah bertanya memastikan kepada dokternya sebelumnya dan dokter Yakub itu menjelaskan untuk kita stick ke skenario-nya saja, makanya kami tidak menempatkan hipokalsemia itu di bawah prioritas keseimbangan elektrolit. Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok 7. Apakah sudah terjawab semua? Baik, terima kasih kelompok 7 atas jawabannya. Oke. Sepertinya cukup ya segitu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan juga kepada kelompok 7 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf, tadi saya ada kendala jaringan, jadi ada sedikit miskom ya. Oke, terima kasih kelompok 7. Saya kembalikan kepada Pak Arwan. Untuk Pak Arwan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Ladipa ya atas bantuannya memandu tutorial pleno dari kelas beta. Baik, untuk kelas gamma yang tampil kelompok 5, moderator saya minta perwakilan dari kelompok 7. Silakan moderatornya perwakilan kelompok 7. Atau saya sudah tentukan tadi ya? Sampai saya lupa. Moderatornya saya sudah tentukan tadi atau belum? Untuk kelas gamma. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Moderator boleh ya dari kelompok 7 ya. Silakan perwakilan kelompok 7 deh. Iya Kak, iya Pak, saya. Iya, silakan Amanda ya. Iya, Oke. Amanda. Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan melakukan diskusi pleno tutorial blok 2. Untuk tata tertibnya mungkin sama seperti yang kelas alfa dan beta. Dan sekarang mungkin bisa dimulai share screen-nya dari kelompok 5. Kelompok 5 siapa yang share screen? Oke, waktu dan tempat dipersilakan oleh kelompok 5. Baik, Mada, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadi Tohul Rizky, selaku perwakilan dari kelompok Gamma 5 yang difasilitasi oleh Dr. Haji Syafruddin, MD MCA. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil tutorial skenario A blok 2 2023. Next slide, Jordi. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok dimulai dari Abel Atorik hingga Nadira Rizky Alifah. Boleh next slide lagi? Lalu ada outline-nya, mulai dari skenario, klasifikasi istilah, identifikasi masalah, analisis masalah, learning issue, kerangka konsep, dan kesimpulan. Next slide. Nah, ini adalah skenario-nya. Sepertinya skenario-nya sama seperti dua kelompok sebelumnya, boleh kita skip ya langsung. Next slide, Jordi. Oke, baik. Klasifikasi istilah. Pertama ada tensimeter raksa, yaitu alat untuk menetapkan titik-titik transisi dengan menggunakan perubahan-perubahan kecil tekanan uap dengan zat cair yang warnanya seperti timah dengan titik buku minus 38,8. Berikutnya ada hipokalsemia, penurunan kalsium darah di bawah normal. Yang ketiga ada minuman bersoda, minuman tidak beralkohol yang mengandung banyak air, yang terkarbonasi dan banyak gula. Yang keempat ada stetoskop Pinard, stetoskop yang dirancang khusus untuk mendengarkan detak jantung janin secara manual oleh pemeriksa dan dapat digunakan pada usia kehamilan 17 hingga 22 minggu. Yang kelima ada USG, ultrasonografi, merupakan visualisasi struktur dalam tubuh dengan merekam pantulan denyutan gelombang ultrasonik yang diarahkan ke jaringan tersebut. Berikutnya Jordi.
Oke, ada berikutnya yang keenam ada elektrolit. Senyawa yang larutannya adalah pengantar arus listrik. Yang ketujuh ada tekanan darah, suatu tekanan aliran darah yang terjadi pada setiap pembuluh darah. Yang kedelapan ada gangguan kesetimbangan elektrolit. Kondisi saat kadar elektrolit di dalam tubuh seseorang tidak seimbang baik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berikut ada PKA, angka yang mendeskripsikan tingkat keasaman sebuah partikel molekul. Yang ke-10 ada janin, bakal bayi yang masih dalam kandungan yang melebihi umur 2 bulan. Yang ke-11 ada hamil, keadaan mengandung embrio di dalam tubuh setelah terjadi penyatuan antara sel telur dan sel spermatozoa. Boleh lanjut analisis masalah? Oh, mohon maaf. Sepertinya identifikasi masalah dulu. Yang pertama ada Nyonya Aurel, 25 tahun dari keluarga yang sejahtera dan telah menikah beberapa bulan yang lalu. Nyonya Aurel memeriksa keadaannya ke klinik. Nyonya Aurel yang sedang hamil 3 bulan datang dengan keluhan muntah-muntah dan merasa lemas sejak 1 hari yang lalu. Menurut kami ini adalah masalah dan kita memberikannya bintang 4. Yang kedua ada Nyonya Aurel memiliki kebiasaan minuman bersoda. Itu masalah, kita memberikannya bintang 2. Next slide, Jordi. Yang ketiga ada hasil pemeriksaan dengan rentgenmeter didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg dan pemeriksaan janin dengan menggunakan status binar dan USG diketahui bahwa janin yang dikandung Nyonya Aurel baik-baik saja. Itu menurut kami adalah masalah bintang 1. Nah, tidak terlalu ini. Yang keempat ada pemeriksaan hasil laboratorium. Menurut kami ini adalah penunjang dan tidak dimasukkan ke dalam prioritas. Yang kelima ada dokter menyatakan Nyonya Aurel mengalami gangguan kesetimbangan elektrolit dan diberikan cairan elektrolit. Menurut kami ini adalah masalah dan kami memberikannya bintang 3. Ada analisis masalah. Oke, ini adalah masalah yang pertama tadi. Langsung ke pertanyaannya saja ya. Apa dampak dari muntah dan lemas pada ibu hamil? Ibu yang mengalami mual muntah biasanya cenderung malas makan. Padahal ibu hamil memerlukan asupan nutrisi yang lebih. Selain untuk kesehatan dirinya, juga untuk janinnya agar tetap sehat dalam batas tertentu, keadaan ini masih fisiologis. Namun, bila sangat sering dan mengganggu aktivitas sehari-hari ibu hamil, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Hal inilah yang kemudian dapat disebut dengan hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah keadaan di mana penderita mual dan muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam. Sehingga pekerjaan sehari-hari terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. Keadaan ini rata-rata muncul pada usia kehamilan 8-12 minggu. Berikutnya. Oke, langsung pertanyaan kedua. Apakah muntah dan lemas itu hal biasa bagi ibu hamil 3 bulan? Muntah adalah hal biasa bagi ibu hamil. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan dalam sistem endokrin yang terjadi selama kehamilan, terutama disebabkan oleh tingginya fluktuasi kadar HCG. Khususnya karena periode mual atau muntah gestasional yang paling umum adalah 12-16 minggu pertama, yang pada saat itu HCG mencapai kadar tertingginya. Sedangkan lemas bukan merupakan masalah karena hal ini berarti tubuh ibu bereaksi dengan hormon kehamilan. Tetapi jika terjadi terus-menerus atau tidak nyaman yang sangat mengganggu, sebaiknya diperiksakan kepada ahlinya, karena dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Lanjut, Jordi. Yang ketiga adalah, apa kondisi normal pada ibu hamil 3 bulan? Pada trimester pertama, ibu hamil biasanya mengalami morning sickness, dengan gejala mual, muntah, dan nafsu makan berkurang. Jika ibu hamil tidak mau makan, bisa berdampak buruk pada kesehatan ibu. Misalnya mengalami kekurangan gizi. Karena selama hamil, ibu memerlukan banyak gizi. Oleh karena itu, kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral akan bertambah. Selama kehamilan, tambahan protein rata-rata 17 gram per hari. Kebutuhan gizi ibu hamil pada trimester 1 meningkat secara minimal karena pertumbuhan janin sperma 3 bulan pertama masih sangat lambat. Tetapi seluruh zat gizi yang dikonsumsi ibu hamil harus memenuhi. Oke, masalah kedua. Langsung ke pertanyaannya saja ya. 1. Apakah indikasi dari gangguan kesetimbangan elektrolit? Jawabannya adalah saat dites darah untuk pengecekan kadar elektrolit, kadarnya tidak normal. Bisa juga indikasinya itu gejala-gejala yang dialami oleh dampak gangguan kesetimbangan elektrolit. Yang kedua, apakah hubungan antara kesetimbangan elektrolit dengan kesehatan ibu hamil? Selama kehamilan, volume darah ibu meningkat hingga 1,5 kali dari normal. Oleh sebab itu, ibu hamil memerlukan kadar kalium yang lebih untuk menjaga keseimbangan kimiawi yang tepat dari tubuh. Bersama dengan natrium, kalium juga mengatur tingkat tekanan darah agar tetap. Oke. Yang ketiga adalah, apa dampak dari gangguan keseimbangan elektrolit? Jawabannya adalah dapat menimbulkan berbagai gejala, mulai dari mual, diare, hingga
Kondisi ini bisa menyebabkan kejang, koma, bahkan gagal jantung. Yang keempat adalah bagaimana cara memeriksa kadar elektrolit dalam tubuh? Jawabannya adalah dengan tes elektrolit menggunakan sampel darah. Yang kelima, apa efek pemberian cairan elektrolit pada ibu hamil? Pada porsi yang cukup, minuman elektrolit untuk ibu hamil bisa memberikan manfaat karena ibu hamil memerlukan elektrolit yang lebih. Akan tetapi, jika minuman elektrolit untuk ibu hamil dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan efek yang buruk bagi ibu hamil. Menurut penelitian, konsumsi minuman elektrolit dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Ibu hamil dengan kadar gula berdarah diabetes gestasional. Nomor 6, apa saja elektrolit yang dibutuhkan dalam tubuh dan berapa kadar normal elektrolit dalam tubuh normal? Ada natrium 135 sampai 145 mg per liter, kalium 3,5 sampai 5 mg per liter, klorida 98 sampai 108 mg per liter, kalsium 8,5 hingga 10,5 mg per desiliter, magnesium 1,5 hingga 2,7 mg per desiliter, fosfat 2,5 sampai 4,5 mg per desiliter, bikarbonat 22 sampai 30 mmol per liter. 7. Bagaimana keterkaitan gangguan kesetimbangan elektrolit dengan muntah-muntah? Gangguan kesetimbangan elektrolit dapat menyebabkan beberapa gejala. Salah satunya adalah muntah-muntah. Next slide, Jordi. Oke, masuk ke masalah ketiga, kita langsung ke pertanyaan saja. Apa saja kandungan dalam minuman bersoda dan adakah pengaruh terhadap kehamilan seseorang? Minuman bersoda atau soft drink adalah minuman berkarbonasi dengan tambahan pemanis atau perasa. Berdasarkan zat pemanis yang digunakan, soft drink terbagi menjadi sugar sweetened soft drink, yaitu soft drink dengan pemanis berbahan dasar gula dan non-sugar soft drink yang menggunakan pemanis buatan. Beberapa yang sering ditambahkan ke dalam soft drink antara lain kafein, sakarin, fruktosa, asam benzoat, asam sorbat, aspartam, dan asam fosfat. Kafein adalah bahan pada soft drink yang teridentifikasi sebagai faktor risiko osteoporosis. Selain itu, asam fosfat terbukti menghambat absorpsi kalsium sehingga terjadi ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kehilangan kalsium yang lebih banyak lagi. Kadar fruktosa yang tinggi sebagai pemanis pada soft drink diduga dapat berefek negatif pada tulang. Terdapat pengaruh kebiasaan minum minuman bersoda terhadap kehamilan seseorang, yaitu kenaikan berat badan yang lebih, bayi lahir dengan berat rendah, kekurangan asupan kalsium, obesitas pada anak, serta gangguan perkembangan motorik anak. Next slide, Jordi. Oke. Yang kedua adalah apa hubungan antara minuman bersoda dengan keluhan muntah-muntah, lemas, hipokalsemia, dan gangguan kesetimbangan elektrolit. Minuman bersoda adalah minuman yang mengandung gas karbon dioksida, gula, dan berbagai tambahan lainnya. Minuman bersoda dapat menyebabkan berbagai efek negatif bagi tubuh, termasuk keluhan muntah-muntah, lemas, hipokalsemia, dan gangguan kesetimbangan elektrolit. Berikut adalah penjelasannya. Muntah-muntah. Minuman bersoda dapat menyebabkan muntah-muntah karena mengiritasi lambung. Oke, langsung aja. Lemas. Minuman yang bersoda dapat menyebabkan lemas karena mengganggu metabolisme gula dalam tubuh. Oke, langsung lanjut ya. Karena durasi. Lanjut, next aja, Jordi. Oke, berikutnya ada hipokalsemia. Minuman bersoda menyebabkan hipokalsemia, yaitu kondisi saat kadar kalsium darah lebih rendah dari batas normal. Kalsium merupakan mineral yang penting untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, saraf, jantung, dan otot. Minuman bersoda dapat mengurangi penyerapan kalsium dalam tubuh karena mengandung asam fosfat dan kafein. Asam fosfat dapat mengganggu keseimbangan ion dalam tubuh dan meningkatkan ekskresi kalsium melalui urin. Kafein dapat menghambat aktivitas hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Gejala hipokalsemia antara lain kesemutan, kram otot, kulit kering, dan bersisik, hingga gangguan irama jantung. Lalu ada gangguan kesetimbangan elektrolit. Ya, minuman bersoda dapat menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh karena mengandung sodium yang tinggi. Oke, langsung aja. Next aja, Jordi. Oke. Lalu ada yang pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengubah kebiasaan minum bersoda? Yang pertama ada rutin meminum air putih, cari pengganti soda, contohnya seperti susu, dan batasi konsumsi kalori per hari. Yang keempat, berapa banyak minuman bersoda yang aman untuk kita konsumsi per harinya, dan apakah ibu hamil boleh minum minuman bersoda? Dalam sehari, batas konsumsi minuman bersoda untuk ibu hamil sebaiknya tidak lebih dari 330 ml. Dikutip dari American College of Obstetricians dan Gynecologist, ACOG, konsumsi kafein seperti yang terdapat dalam minuman bersoda adalah maksimal 200 mg per hari. Namun batasan ini bukan berarti ibu hamil boleh mengkonsumsi makanan dan minuman bersoda setiap harinya, meski hanya segelas. Jordi. Lalu ada masalah keempat, langsung ke pertanyaannya saja. Berapa tekanan darah normal dalam tubuh manusia normal dan ibu hamil?
ukuran tekanan darah orang dewasa berkisar 120 per 80 mmHg, baik orang dewasa maupun ibu hamil. Bagaimana mekanisme cara kerja dan fungsi tensimeter raksa, stetoskop dan USG? Oke, untuk tensimeter, secara umum tensimeter air rasa adalah menghentikan kembali aliran darah pada arteri brachialis selama sementara. Setelah massa dikempiskan, darah akan kembali mengalir ke pembuluh tersebut. Ini memicu suara denyutan yang keras yang disebut tekanan sistolik. Oke. Lalu lanjut juga kepada stetoskop. Stetoskop pinart dapat mendengarkan detak jantung janin secara manual sebagai lanjutan dari pemeriksaan palpasi yang biasanya didengarkan melalui punggung. Detekan pada denyut jantung janin. Bila terdengar suatu detak, untuk memastikan apakah yang terdengar itu denyut jantung janin, detak ini harus disesuaikan dengan nadi ibu. Bila detakan itu sama dengan nadi ibu, yang terdengar bukan jantung janin, tapi detak aorta abdominalis dari ibu. Next slide. George. Oke. Pengujian USG menggunakan gelombang suara pada frekuensi tertentu. Cara kerja USG adalah menghasilkan gelombang suara yang dapat menembus tubuh pasien. Gelombang ini akan memantul pada aliran darah yang bergerak dalam pembuluh darah, kembali ke alat USG untuk dideteksi. Gambar yang ditampilkan pada USG dihasilkan oleh gelombang suara yang dipantulkan dari janin atau struktur yang sedang dicitrakan. Gelombang ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Yang lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana tekanan darah memengaruhi keadaan janin atau sebaliknya? Tekanan darah tinggi dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan janin dalam kandungan atau IUGR dan kelahiran mati. Hal ini disebabkan karena preeklampsia dan eklampsia pada ibu menyebabkan pengapuran di daerah memperoleh makanan dan oksigen dari plasenta. Dengan adanya pengapuran di daerah plasenta, suplai makanan dan oksigen yang masuk ke janin berkurang, menyebabkan mekonium bayi yang berwarna hijau keluar dan membuat air ketuban keruh, sehingga mengakibatkan aspiksia neonatorum. Oke. Yang keempat, bagaimana penanganan pasien yang mengalami tekanan darah abnormal? Oke. Pertama, ada perbanyak minum air putih. Yang kedua, ada pastikan jam istirahat cukup, atau jika terlalu lama berdiri, segera duduk atau berbaring. Yang ketiga, kurangi kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, tingkatkan asupan sodium. 5, rutin olahraga untuk menjaga kebugaran. Yang keenam, makan makanan yang seimbang. 7, hindari perubahan posisi mendadak. Yang kedelapan, minum obat tekanan darah rendah. Next slide. Oke. Masalah masih di masalah 4, darah tinggi hipertensi. Ketika seorang mengalami hipertensi, dokter akan menyarankan terlebih dahulu untuk dilakukan modifikasi gaya hidup sehat, baik untuk pencegahan serta mendukung tata laksana hipertensi ketika sudah mengonsumsi obat. Modifikasi gaya hidup secara rutin dapat mengurangi hingga 15% kejadian komplikasi pada hipertensi. Oke, langsung ke next slide saja. Jordi. Oke. Yang kelima, apa dampak tekanan darah abnormal? Gangguan tekanan darah seperti hipertensi akan berdampak dan bisa berbahaya pada tubuh seorang. Hipertensi salah satu penyakit jantung yang umum terjadi. Oke. Lalu selain tekanan darah hipertensi, penyakit hipotensi juga dapat berbahaya pada penderita dengan hipotensi. Hipotensi adalah keadaan tekanan arteri sistolik kurang dari 90 mmHg atau tekanan mmHg. Next slide, Jordi. Oke. Yang keenam, bagaimana hubungan kandungan elektrolit dengan tekanan darah? Asupan kalium pada seorang dapat mempengaruhi tekanan darah. Asupan rendah kalium akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah, sebaliknya asupan tinggi kalium akan mengakibatkan penurunan tekanan darah. Ya, berikut adalah masalah kelima hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Langsung pertanyaannya, apa penyebab hipokalsemi? Defisiensi PTH tinggi. Penyebab lainnya adalah itu seperti yang dipaparkan. Next saja, Jordi. Yang kedua, apa dampak hipokalsemia pada tubuh ibu hamil? Satu, ada kejang, biasanya muncul pada hipokalsemia saat parah. Yang kedua, ada tetani, umumnya disebabkan oleh penurunan cepat kalsium serum. Yang ketiga, ada parestesia, bisa di perioral atau ekstremitas. Yang keempat, ada manifestasi kejiwaan seperti kecemasan, depresi, dan lain-lain. Oke, next slide. Oke, ada yang apa dampak hipokalsemia pada ibu hamil? Ada kejang korpopedal, ada
ini tanda copet, ada tanda Fostek dan perpanjangan QTC. Next aja, Jordi. Oke, bagaimana penanganan hipokalsemia? Oke, caranya adalah kalsium kalsium IV direkomendasikan untuk digunakan pada pasien dengan gejala parah, interval QTC yang berkepanjangan, atau pada pasien yang gejala yang mengalami hipokalsemia akut dalam waktu singkat. Oke, langsung saja ke next slide, Jordi. Oke, jika gejalanya ringan seperti parestesia atau pada pasien tanpa gejala, dapat diberikan kalsium oral. Kalsium karbonat atau kalsium sitrat adalah sediaan kalsium yang paling umum digunakan. Oke, next slide lagi, Jordi. Oke, bagaimana penanganan hipokalsemia? Ada beberapa pengobatan khusus penyakit seperti hipoparatiroidisme pasca bedah. Oke, ada hipomagnesemia, CKD, defisiensi vitamin D. Oke, next slide, Jordi. Oke, berikut ada beberapa learning-nya. Menurut elektrolit pada tubuh, hipokalsemia, kesehatan ibu hamil, dan minuman bersoda. Next lagi, Jordi. Oke, berikut adalah kerangka konsepnya. Sebelumnya mohon maaf, kita bagi menjadi dua karena jika kita satukan secara penuh akan memenuhi layar. Ada Nyonya Aura berusia 25 tahun, kemudian dibagi dua menjadi kebiasaan mengonsumsi minum bersoda. Minuman bersoda menyebabkan meningkatnya kadar bikarbonat dalam tubuh, sehingga menyebabkan terganggunya absorpsi Ca2+. Oke. Terus juga kalau misalkan, itu tuh kembali ke slide sebelumnya, jadi oke. Kalau perubahan hormon itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kadar hormon HCG meningkat yang menyebabkan mual dan muntah. Next slide. Yang pengeluarannya jadi berlebih, yang menyebabkan electrolyte imbalance, ketidakseimbangan elektrolit. Sebelumnya lagi, Jordi. Insulin tidak sementara itu insulin tidak bekerja jadi optimal, kurangnya glukosa untuk energi dalam sel. Next slide, Jordi. Hingga menyebabkan perambakan lemak sebagai sumber energi, yang menyebabkan terbentuknya keton dalam urin. Nah, ketidakseimbangan elektrolit dengan coba slide sebelumnya, Jordi. Nah, ketidakseimbangan elektrolit dan terganggunya absorpsi Ca2+, kembali ke slide bawahnya lagi, menyebabkan hipokalsemia yang dapat diberikan larutan elektrolit untuk menyembuhkannya. Hipokalsemia dapat menyebabkan kontraksi otot. Nah, kemudian gangguan kontraksi otot bersama dengan terbentuknya keton dalam urin menyebabkan tubuh lemas. Kesimpulannya adalah Nyonya Aurel mengalami kondisi lemas akibat rasa mual dan muntah yang dipicu oleh adanya perubahan hormon. Selain itu juga diperparah dengan kebiasaan minum minuman bersoda hingga menyebabkan terganggunya keseimbangan elektrolit dalam tubuhnya, sehingga terjadi hipokalsemia dan gangguan kontraksi otot. Next slide, Jordi. Oke, sepertinya sudah ada terpusaka. Sebelumnya saya kembali meminta maaf. Kami berburu-buru karena mengingat durasinya sudah sangat sempit. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Manda, terima kasih dokter, dan terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian semuanya. Terima kasih kelompok 5 kelas Gamma. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Dokter, sebelumnya saya mau izin nanya. Ini kan udah jam 9. Sesi tanya jawabnya tetap 3 orang ya? Ya, berapa kelompok yang tidak maju? Kenapa dokter? Berapa kelompok yang tidak maju? Ada. Maksudnya berapa kelompok yang tidak maju itu seperti apa ya dokter? Oke lah ya, silakan ditanyakan ya. Oke. Yang tidak maju, yang tidak presentasi, yang presentasi berapa? Jumlah kelompoknya berapa? Kan tinggal dikurangi saja. Oke, baik. Baik dokter. Yang ingin bertanya kepada kelompok 7 Gamma boleh, maaf kelompok 5 Gamma boleh angkat raise hand. Iya, yang pertama silakan Aisyah Salsabila dari kelas Gamma untuk bertanya.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan terima kasih kepada kelompok G5 atas pemaparan materinya yang insightful. Baik, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila Kinasution, saya dari kelompok 1, kelas Gamma. Nah, pada masalah nomor 2 tadi, pertanyaan nomor 1 itu presentan mengatakan bahwa indikasi kesetimbangan elektrolit dapat diukur dengan tes darah dan gejala yang dialami merupakan dampak dari gangguan kesetimbangan elektrolit. Nah, pertanyaan saya, apa saja gejala-gejala yang merupakan dampak dari kesetimbangan elektrolit tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pauline Jeremy dari kelas Gamma, boleh bertanya? Baik, terima kasih moderator. Nama saya Pauline Jeremy, saya dari kelompok Gamma 6. Pertanyaan saya adalah terkait prioritas masalah yang telah dipaparkan oleh kelompok presentan. Tadi disebutkan bahwa hasil dari laboratorium itu hanya dikategorikan sebagai fakta saja. Saya ingin bertanya, apa alasan kelompok Anda mengklasifikasikan hasil laboratorium sebatas sebagai fakta? Karena menurut kelompok kami, hasil laboratorium itu memengaruhi masalah kesehatan yang lain, sehingga termasuk dalam prioritas masalah, bahkan prioritas masalah yang ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pauline atas pertanyaannya. Ini masih ada sisa satu pertanyaan lagi. Mungkin yang ingin raise hand, ingin bertanya bisa raise hand. Jika tidak ada, kita persilakan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Pauline dan Aisyah. Dari kelompok 5 bisa dijawab pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Pauline Jeremy, yaitu kenapa hasil laboratorium tersebut hanya tidak dijadikan sebagai masalah, hanya dijadikan sebagai penunjang. Karena menurut kelompok kami, hasil laboratorium itu bukanlah suatu masalah karena tidak ada yang tidak ada yang mengancam nyawa pasien ataupun lainnya. Pada awalnya kami juga menempatkan hasil laboratorium di masalah, tapi setelah kami konsultasikan kepada Dr. Syafruddin, hasil laboratorium itu hanya dijadikan sebagai penunjang saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jawabannya kelompok 5. Dari Pauline Jeremy, apakah sudah cukup? Pertanyaannya, apakah sudah terjawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih, Pauline. Selanjutnya, kelompok 5 boleh untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, yaitu apa saja gejala yang merupakan dampak dari kesetimbangan elektrolit. Gejala-gejala tersebut bisa mulai dari mual, diare, hingga kram otot. Bahkan pada kasus yang cukup berat, bisa juga sampai kejang, koma, bahkan gagal jantung. Kepada Aisyah, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik, sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Kepada moderator dipersilahkan kembali. Baik, terima kasih kelompok 5, Jordi.
Sebenarnya masih ada salah satu pertanyaan lagi, tapi sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Mungkin itu aja akhir dari diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada dokter dan Bapak Ibu tutor. Tadi ada berapa orang yang bertanya, Dek? Tadi 2 orang yang bertanya, Pak. Aisyah dan Pauline Jeremy. Aisyah dari kelompok berapa, Aisyah? Maaf, Pak, kurang kedengeran. Aisyah dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Pak. Gamma 1. Yang kedua tadi penanyanya siapa? Pauline Jeremy. Pauline Jeremy gamma berapa, Dek? Saya dari gamma 6, Pak. Silakan satu pertanyaan lagi dari gamma yang belum bertanya. Gamma 3 atau gamma 2? Silakan dari kelompok gamma 2 atau gamma 3 dipersilakan untuk bertanya. Boleh raise hand? Kelas gamma lain yang belum, yang tidak tampil, yang tidak jadi moderator, silakan bertanya, Dek. Baik, sudah ada yang bertanya ini. Vanes, dipersilakan. Izin bertanya moderator kepada kelompok 5 tadi berkaitan dengan masih berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pauline Jeremy. Menurut saya jika melihat dari hasil laboratorium ada beberapa kadar yang tidak normal dalam tubuh seperti kalsium. Nah, apakah jika dari kadar yang tidak normal itu tidak dapat dijadikan masalah atau hasil laboratorium hanya sekedar penunjang? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Vanes atas pertanyaannya. Boleh dari kelompok 5 gamma untuk menjawab pertanyaan dari Vanes. Sebelumnya, perkenalkan saya Ramadhan Rizky. Saya izin menjawab pertanyaan dari Vanes. Menurut kelompok kami, hasil dari laboratorium itu merupakan penunjang karena menurut kami itu masalah sebenarnya itu kan ada beberapa masalah lainnya. Hasil dari laboratorium itu menurut kami adalah pendukung dari pendukung dari cara kami mendapatkan jawaban dari masalah-masalah lainnya seperti itu. Terima kasih, Vanes. Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan dan ketiga-tiganya sudah dijawab oleh kelompok 5. Mungkin itu akhir dari diskusi kita hari ini ya. Dokter, ini diakhiri saja. Ya, oke. Terima kasih Amanda ya bantuannya untuk memandu presentasi dari kelas gamma. Baik, untuk sesi berikutnya mungkin ada penyampaian dari expert Dr. Suban atau Pak Sada. Saya persilakan. Ya, Dr. Suban atau saya dulu. Silakan Dr. Suban. Silakan, Arwan mau nyicip nasi goreng duluan, silakan. Silakan. Mungkin saya dulu ya, sedikit aja. Saya coba share slide juga ya. Saya akan bahas atau menyampaikan tentang beberapa aspek fisika deh ya. Apakah slide-nya terlihat deh? Terlihat, Pak. Oke, di skenario ini kan ada beberapa alat yang digunakan dalam mendiagnosa atau sebagai sarana untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan utama ya. Nah, jadi pada prinsipnya ada beberapa konsep fisika yang digunakan. Kalau di skenario ini 2 konsep penting yaitu fisika tentang bunyi atau elektromagnetik dan juga fisika gelombang cahaya ya. Untuk elektromagnetik itu ada stetoskop minat, kemudian juga elektromagnetik yang kedua ada USG kita. Lalu ada tensimeter, kemudian juga ada alat untuk menentukan kadar kimia di dalam tubuh
si Nyonya Aurel kita ya. Untuk pertama bahasan tentang fisika bunyi ya, kita tahu bahwa bunyi itu merupakan gelombang mekanik ya, gelombang yang sifatnya arah rambatannya sejajar dengan getarnya. Kemudian dalam perambatannya itu dia lebih cepat ya, paling lambat dia melalui benda gas ya. Kemudian hal penting juga adik-adik ketahui bahwa volume bunyi yang kita dengar itu bahasanya tentang frekuensi dari si gelombang mekanik yang dimunculkan oleh alat sumber bunyi tersebut ya. Jadi kalau semakin frekuensinya semakin tinggi ya, maka bunyinya itu akan semakin besar ya. Sebaliknya juga kalau frekuensinya kecil, maka bunyi yang dihasilkan itu semakin rendah. Jadi bunyi yang kita dengar itu sebenarnya adalah bagaimana partikel itu secara berulang dan secara cepat sampai ke sumber pendengaran kita. Yang menangkap itu kan adanya di bagian membran timpani kita ya, di bagian telinga. Jadi partikel itu semakin banyak, frekuensinya semakin cepat dan banyak ya, itu yang menyebabkan kita akan dengar bunyi itu besar, volumenya besar atau kecil ya. Nah, untuk alat stetoskop minat kita, fungsinya mendeteksi detak jantung janin dalam kandungan. Jadi sejarahnya stetoskop ini, dulu sebelum ada stetoskop, si bidan itu mendengarkan langsung detak jantungnya itu bagian langsung menempelkan telinga kuping ini ke telinga pasien ya. Tapi karena atas dasar etik maka dihasilkanlah stetoskop ini ya sebagai perantara. Nah, stetoskop ini menggunakan atau memanfaatkan sifat dari gelombang bunyi. Apa sifatnya? Yaitu sifat difraksinya, di mana gelombang bunyi ini mampu melewati celah-celah yang sempit sehingga gelombang bunyi yang dihasilkan dari dalam tubuh itu bisa didengar oleh si pendengar. Ya, jadi pada prinsipnya memanfaatkan salah satu sifat gelombang bunyi. Nah, dan bagaimana ya caranya untuk monitor detak jantung kita dengan metode auskultasi. Auskultasi yaitu menggunakan stetoskop minat. Metode ini aman ya, kemudian minim risiko dan efek sampingnya. Stetoskop minat ini dokter dapat mendengar masalah detak jantung janin ya. Kemudian ada beberapa hal terkait jantung yang bisa didengar ya, seperti suara jantung, kemudian seberapa keras ya dari frekuensi tadi, bahasan tentang sifat jantung yang bisa menghasilkan frekuensi ya. Kemudian ada dari alat ini juga bisa ditahu seberapa sering detak jantungnya dalam satuan denyut per detik ya. Nah, kemudian untuk alat yang kedua ya, kita juga mengenal namanya USG Doppler ya. Memanfaatkan transducer ya yang sifatnya ultrasound yang fleksibel dibawa kemana-mana, ringan ya, untuk mendeteksi detak jantung janin ya dalam hal perawatan prenatalnya. Kemudian fungsinya untuk auskultasi intermittent juga ya, jadi mirip seperti alat-alat detak jantung pada dewasa, namun ini fokus kepada detak jantung janin. Bagaimana mekanismenya? Jadi suara dari yang muncul di dalam detak jantung janin itu direkam atau dideteksi oleh transducer yang mendeteksi suara yang dihasilkan ya. Suara itu berupa ultrasound ya, nanti dan ditangkap oleh detektornya, nanti akan ditranduksi atau diubah menjadi data digital, data bunyi ya. Kemudian ada USG yang sifatnya statis ya, kan transdusinya. USG ini juga, nah, namun USG ini dan USG droplet metode droplet yang ada yang digunakan ya. Nah, jadi alat ini rekam gelombang bunyi yang melewati cairannya. Jadi gelombang bunyi itu melewati medium cairan di dalam
prediksi output dari alat mentransmisikan informasi yang didapat dalam layar atau LCD yang ada pada USG ini, ya. Tadi juga saya sudah sempat sebutkan Doppler. Nanti saya coba paparkan ya. Itu. Oke. Suara siapa yang bocor? Ada suara bocor. Nah, ini dek. Jadi Ripple effect. Ya, ini menjelaskan bagaimana transducer itu kalau dia digerakkan pada satu posisi tertentu itu bisa menghasilkan nilai frekuensi yang berbeda. Ya, jadi pergerakan dari transducer yang digunakan yang ada pada transducer itu menentukan tingkat frekuensi yang akan diterima oleh alat tersebut. Ya, sehingga perubahan yang terjadi itu akan menentukan perubahan transducer, ya, akan menentukan tingkat frekuensinya yang dihasilkan, yang direkam oleh alat tersebut. Ya. Nah, selanjutnya alat yang kita gunakan di skenario ini juga adalah chemistry analyzer, ya, memanfaatkan gelombang cahaya, ya, memanfaatkan gelombang cahaya. Prinsip kerjanya mirip spektrometer, ya. Sampel darah yang diambil dimasukkan ke dalam wadah puput, lalu diproses, ya, dengan berdasarkan monokromatornya. Gambar detail prinsipnya. Saya coba bentar lagi gambar bagaimana ini. Ini ya, coba adik-adik perhatikan prinsip kerja dari chemistry analyzer. Nah, jadi sampel itu deh dimasukkan di dalam kotak sampel ini atau kuvet. Ya, dia menggunakan gelombang cahaya dengan sifat cahaya ya yang didispersikan. Ya, bagaimana cahaya itu didispersikan oleh suatu prisma yang ada pada alat tersebut. Ya, sehingga menghasilkan gelombang tertentu, ya, nantinya akan terpancar ke sel sampel kita, lalu direkam oleh detektor pada alat tersebut sehingga menghasilkan data, ya, data dari senyawa-senyawa mineral yang terekam seperti halnya yang terdapat di dalam skenario. Jadi itu adalah beberapa prinsip fisika yang ada di dalam alat-alat yang digunakan dalam skenario, ya. Tensimeter menggunakan prinsip Pascal, ya. Prinsip Pascal yang mana tekanan itu nanti akan mempengaruhi tekanan di dalam suatu ruang. Ruang itu apa? Ruang yang dimaksud di sini adalah ruang pembuluh darah. Ya, jadi tekanan dalam ruang itu nanti sebanding dengan tekanan yang muncul dari eksternalnya. Ya, itu prinsip dari. Oke. Oke, silakan lanjut ke Pasada mungkin. Ya, baik, Wan. Ya, makasih Wan. Jadi selamat pagi semuanya. Tadi sudah dipresentasikan hasil tutorialnya. Jadi prinsipnya sebenarnya begini. Tetap diingat ya bahwa pleno ini bukan mau menyamakan pendapat, tetapi pleno ini tujuannya adalah introspeksi, refleksi, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, jadi kamu sudah bisa mengetahui sekarang. Pada waktu tadi temannya tampil, kamu bisa melihat apa kekurangan dan kelebihan dari hasil yang kamu buat secara kelompok. Baik juga pengetahuan kamu secara individu. Jadi kita sebenarnya di dalam skenario ini fokus untuk learning objektifnya, tujuan pembelajaran kita sebenarnya adalah keseimbangan elektrolit dan gangguannya. Tambah bagaimana mekanisme tentang stetoskop, termometer, dan USG. Nah, itu sebenarnya fokusnya.
walaupun tadi sudah ada yang tersesat tadi ya, hasil dari plenonya, hasil dari kelompoknya itu lebih mengarah ke klinis. Nah, itu sudah tersesat itu. Jadi harapan kita tetap tadi fokus ke dua itu, gangguan keseimbangan elektrolit dan bagaimana mekanisme alat-alat instrumen yang digunakan. Itu fokusnya. Jadi jangan dulu terlalu cepat ingin ke klinis. Kemudian nanti akan saya sampaikan poin-poin apa yang harus kamu kuasai ya. Tadi masih waktu di presentasi masih kita lihat dalam menentukan identifikasi masalah masih kamu kelihatannya masih menuliskan kalimat lengkap. Itu harusnya kalimatnya dibuat mana yang menjadi masalah. Disingkat saja, jangan kalimat lengkap seperti itu. Jadi dari kalimat itu mana sebenarnya yang menjadi masalah. Jadi diusahakan begitu. Walaupun ini masih pleno yang kedua ya. Jadi belajar lagi buat identifikasi masalah itu sebaiknya adalah dilakukan singkat saja masalahnya dari kalimat itu apa yang masalah. Nah, apakah tadi misalnya keluarga sejahtera perlu dianalisis? Kalau tidak perlu, yang nggak usah dituliskan di dalam identifikasi masalah. Jadi jangan kalimat lengkap lagi. Nah, kemudian yang kedua tadi tetap harus disampaikan prioritas masalahnya apa dan apa dasarnya kamu memilih, alasan kamu memilih itu menjadi prioritas masalah. Jadi yang kita nilai nanti kan alasannya. Nah, itu poinnya yang perlu kamu perhatikan. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan dari learning objective skenario ini adalah keseimbangan elektrolit atau gangguan elektrolit. Jadi kalau kita perhatikan secara garis besar tadi memang sudah kamu dapatkan. Misalnya jadi memang ibu hamil dia ada peningkatan hormon HSG itu akan menyebabkan memicu terjadinya muntah, memicu sering muntah. Kemudian diperparah lagi dia meminum minuman bersoda. Nah, kita sekarang fokusnya adalah jangan ke hormonnya sekarang kita fokus. Kita fokusnya sekarang di dalam skenario ini karena kita masih blok 2, fokusnya adalah terhadap kalsiumnya. Apa akibat dari minuman bersoda? Akibat minuman bersoda itu adalah di mana minuman bersoda itu sering mengandung fosfat dan kafein. Nah, dua itu yang ada lagi kandungan-kandungan lain, tapi dua itu yang kita duga bisa menyebabkan gangguan dalam penghambatan absorpsi kalsium. Nah, fokusnya kita ke situ dulu. Nah, di dalam terjadinya hambatan absorpsi kalsium, maka nanti reabsorpsinya juga akan terganggu. Akibat absorpsi dan reabsorpsi terganggu, nanti ginjalnya juga mungkin akan terganggu. Nah, sebenarnya akibatnya banyak, tetapi kita dalam skenario ini menginginkan hanya akibatnya itu sedikit saja, bahwa terjadi kegangguan sedikit saja keseimbangan elektrolit. Kalau dia tinggi, gangguan keseimbangan elektrolitnya itu bisa menyebabkan terjadinya alkalosis yang parah. Nah, kalau sedikit saja alkalosis yang parah itu sudah menyebabkan macam-macam, ada bisa kram, bisa hipertensi dan sebagainya. Tetapi dalam kasus ini kita hanya lihat sedikit saja. Nah, begitu nanti dia menghentikan minuman bersoda, dia normal lagi langsung. Itu yang kita. Jadi kita ini tidak mengharapkan skenario ini sampai jauh ke klinis. Nah, itu harapan kita. Nah, akibat dari menghambat absorpsi dari kalsium itu di dalam sel, maka akan terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, termasuk juga tadi kafein. Kalau kafein sebenarnya nanti gejalanya sebenarnya kalau dia menghambat akibat kafein yang terlalu tinggi, memang harusnya gejalanya kram dan kesemutan. Tetapi dalam skenario kita tidak sebutkan sampai ke situ. Berarti kita memang fokus kalsium ini gangguannya terhadap keseimbangan ionisasi saja.
keseimbangan ionnya yang terganggu. Nah, di mana kita mengetahui bahwa 50 kira-kira di dalam plasma kalsium itu besarannya 5 mili ekivalen per liter. Itu berada dalam plasma total. Itu 50% itu di dalam plasma. Nah, kemudian itu nanti 50% itu dalam bentuk terionisasi. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan, itu akan terjadi ionisasi akan masuk keluar melalui membran sel, sehingga selalu diharapkan terjadi keseimbangan elektrolit atau teorinya kita bicara kemarin keseimbangan donan. Itu yang kita harapkan dia selalu terjadi keseimbangan. Nah, begitu dia berkurang, maka dia akan nambah dari luar. Atau di luar berkurang, nambah dari dalam. Nah, jadi selalu terjadi keseimbangan elektrolit atau kesetimbangan donan. Jadi tekanan osmosa di dalam dan di luar sel, di plasma di dalam sel harus sama. Nah, 40% lagi itu terikat dalam protein plasma. Kemudian 10% dalam bentuk non-ionisasi atau dia dalam bentuk kompleks dengan bereaksi dengan fosfat maupun nanti asam sitrat. Nah, itu terganggu tadi. 40%, 50%, 40% dan 10%-nya itu terganggu akibat minuman bersoda yang terlalu sering, yang gemar. Nah, sehingga terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Ternyata kemampuan untuk keseimbangan donannya agak terganggu sedikit. Nah, terganggu sedikit. Nah, jadi kalau kita bicara di dalam cairan ekstraseluler, sebenarnya dia nanti kadar normalnya 2,4 mili ekivalen ya. Di dalam cairan ekstra, bukan intra, ekstra. Nah, itu memang agak terganggu. Termasuk juga ada perubahan konsentrasi ion hidrogen pada plasma itu dapat mempengaruhi derajat ikatan kalsium terhadap protein plasma. Itu juga akan terganggu. Nah, tetapi tetap tadi prinsipnya tujuan kita hanya supaya kamu bisa nanti menghitung bagaimana menghitung pH, bagaimana menghitung osmolaritas, osmol. Bahwa nanti dari situlah kamu bisa mengetahui benar memang ada gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, hanya sampai situ sebenarnya tuh harapan kita. Nah, tadi pada waktu presentasi perhitungan-perhitungan justru tidak terlalu kamu kerjakan. Padahal tujuan kita ke situ. Nah, itu tadi yang saya katakan introspeksi tadi. Jadi itu sebenarnya harapan kita. Nah, akibat absorpsi terganggu, maka reabsorpsi dari kalsium juga akan mempengaruhi. Itu bisa menyebabkan apa? Asidosis atau alkalosis. Nah, di dalam hal ini memang sesuai dengan perhitungan kita, dia sedikit alkalosis. Oke, saya tampilkan dulu sedikit tentang perhitungan tadi ya. Saya share screen dulu sebentar. Oke, sudah kelihatan ininya? Apa ini? Teksnya sudah ada? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi kamu harus bisa menghitung kira-kira begini nanti. Kira-kira kamu sudah ini cara hitungnya. Ini yang tadi yang kelihatan, saya bilang tadi, udah tidak fokus tadi ke sini. Nah, jadi kira-kira begini, kamu harus bisa menghitung begini, osmolaritasnya. Sehingga didapatkan 307,05. Nah, kan osmolaritas itu, dia isotonis adalah 308. Ada gangguan sedikit saja. Jadi 307. Nah, dia osmol itu 308. Jadi sedikit saja. Nah, kemudian pH-nya 7,44. Ini harus bisa dihitung tadi. Jadi kalau kamu tadi kekurangan, jadi pada waktu menghitung tadi, tolong nanti dihitung lagi supaya kamu mengerti bagaimana memastikan terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi dia pH-nya 7,44. Kalau kita pakai SID, memang ini tidak terlalu pas karena SID itu perhitungan yang cepat adalah elektron kuat dikurangi elektron yang lemah.
Nah, jadi itu kadang-kadang tidak terlalu tepat, ini perkiraan saja. Nah, ini kira-kira perhitungan ini yang tadi belum muncul di yang presentasi tadi, begitu ya. Mungkin kita tidak melihat, nanti laporan lengkapnya kita akan baca lagi apakah ada kelompok yang sampai menghitung ke situ. Nah, ada kelompok yang menghitung sampai ke situ tidak ya tadi? Dari kelompok saya ada gitu, Pak. Oke, baik. Kalau gitu nanti coba kita lihat ya, Bupati ya. Oke. Nah, itu yang kita harapkan dari hasil-hasil ini. Itu mungkin rangkuman dari saya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita harapkan dari skenario ini apa? Yang pertama tadi, kamu memahami tentang keseimbangan elektrolit dan mineral. Jadi kalau kita bicara tadi keseimbangan elektrolit mineral tadi, bahwa perbandingannya sebenarnya 1:2 antara kalsium dan fosfat, itu normal. Nah, ternyata di sini kalau dia sudah perbandingannya berubah, itu terjadi gangguan keseimbangan. Itu yang pertama. Nah, jadi jelas kita sudah bisa lihat ada gangguan keseimbangan elektrolit akibat minuman bersoda tadi. Nah, yang kedua, kamu bisa memahami tentang perhitungan tadi, osmolaritas dan cairan tubuh. Nah, kemudian perhitungan pH. Nah, kemudian keempat, prinsip dan cara kerja instrumen medis. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arwan tadi. Nah, kemudian yang kelima, akibat minuman bersoda. Itu mungkin tadi sudah dapat semua dari kelompok. Nah, yang keenam adalah apa, nanti kita lihat dibaca nanti. Tadi memang kamu tidak sampaikan. Jadi bukan hanya kalsium saja, jadi mineral-mineral lain, ion-ion lain juga kamu harus tahu. Kita harapkan kamu mendapatkan apa fungsi dari masing-masing elektrolit itu dalam tubuh. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi dari 6 learning objective ini coba kamu introspeksi masing-masing kelompok, apa yang kamu dapatkan, apa yang kurang, perbaiki. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan ya, Pak Arwan. Silakan lanjut Pak Arwan. Mungkin dari Dr. Suban. Dr. Suban tadi, silakan Dr. Suban. Jawabannya lanjut banyak ke sana ya. Sudah diundi tadi, baik pleno maupun ini sudah diundi. Baik ya, Pak Arwan, kita langsung kuis saja ya. Sudah panjang tadi dari Pak Sadar. Tidak ada tambahan, Dr. Suban? Sudah cukup. Langsung kuis saja lah ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan siapa yang silakan Dok kuisnya. Ya, silakan. Sudah login, sudah masuk belum? Barcode-nya sudah muncul, Dok. Sudah siap belum? Soalnya nanti dibacakan. Izin dokter, masih ada yang belum bisa masuk. Tambahan sedikit ya, sebenarnya kalian itu harus menghitung berapa osmolaritas dari Nyonya Aurel. Berapa sih osmolaritasnya itu? Di situ ada koreksi, sebenarnya di situ kadarnya itu kadar kalsiumnya kan hipokalsemia. Hipokalsemia itu artinya 3,519 mg per desiliter ya. 3,519 mg per desiliter. Kemudian kalian juga harus menghitung, tadi kan udah perhitungan pH. pH-nya berapa? Ya. Apakah ibu ini mengalami alkalosis atau asidosis? Berdasarkan pKa dan nilai H2CO3. Kemudian kalian harus
menghitung juga pH berdasarkan strong ion difference. Ya, itu. Oke, sudah ada yang ini ya, sudah masuk semua ya? Kalau sudah masuk semua, saya stop share screen supaya bisa nampak. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 1, alkalosis merupakan penurunan pH di bawah 7,45. Nomor 2, pH darah Nyonya Aurel masih tergolong normal. Nomor 3, fosfat menghambat penyerapan kalsium. Nomor 4, USG merekam gelombang listrik pada dinding rahim. Nomor 5, sphygmomanometer bekerja menurut hukum Archimedes. Nomor 6, pada Nyonya Aurel, gangguan keseimbangan elektrolit terjadi karena muntah dan rendahnya penyerapan elektrolit. Nomor 7, osmolaritas darah Nyonya Aurel cenderung turun. Nomor 8, protein merupakan molekul kecil sehingga mampu keluar masuk sel dengan bebas. Nomor 9, nilai osmolaritas darah 308 miliosmol menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit. Nomor 10, stetoskop pinat bekerja dengan cara memantulkan gelombang suara. Silakan dikumpul. 9.40. Silakan kumpul. Cukup, Pak Arwan? Baik, terima kasih Dokter Suban. Kuisnya sudah dikumpul semua ya. Ini kuisnya tadi benar salah ya, Dok? Iya. Ya, cukup cepat ya. Harapannya semua signal Anda tidak ada yang melek, tidak ada yang masalah. Oke, terima kasih Dokter Suban, terima kasih Pak Sada dan Bu Fatma. Mungkin kita tutup ya, Dok ya? Ya, langsung tutup. Kita mau makan nasi goreng ini. Baik, terima kasih. Lagi sibuk, Wan. Lagi sibuk masak nasi goreng nih. Lihat Kak Prodi lagi masak, nah. Lagi masak. Ya, Bu. Oke. Nah, Wan. Wan, Kak Prodi lagi masak. Kak Prodi Siap, Bu. lagi masak. Nah, Kak Prodi masak. Jujur ke sana, Bu. Baik, untuk semua kelompok, jangan lupa laporannya dikumpul. Ya, nanti akan dinilai. Dijilid rapi ya. Untuk semua kelompok ya. Terima kasih Dokter Suban, Pak Sada, dan Bu Fatma atas kehadirannya di Terima kasih semuanya. Ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang Anda dapat dari teman Anda masing-masing bisa menambah pemahaman, bisa menambah pengetahuan ya. Kalau ada yang menurut Anda kurang, silakan belajar lagi deh ya, terutama tentang komponen perhitungan, osmolaritas ya, SDI tadi yang dijelaskan oleh Dr. Suban, itu coba dipelajari lagi yang belum Anda diskusikan di saat Anda tutorial ya, diperdalam lagi ilmunya.